Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Apapun kondisi kita saat belajar bareng di sistem pengisian ini. Nah, kita akan coba mempelajari bagian-bagian dari alternator sendiri ya. Nah, kalau kita uraikan alternator itu bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau kita bongkar, ini yang alternator ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada puli, ini ada baut, ini ada kipas, ada washer, kemudian di sini ada cover bagian depan ya, cover alternator, kemudian di sini ada beberapa bagian seperti ring, laker atau bantalan, kemudian di sini ada poros rotornya sendiri, ada rotornya, dan ini asnya rotor. Kemudian di sini ada bearing lagi bagian belakang. Kemudian di sini ada stator sebagai outputnya. Kemudian di sini ada rumah sikat. Rumah sikat ini biasanya terbuat kalau nggak dari plastik dia terbuat dari atom. Kemudian di sini ada sikat ya, sikat cincin atau brush biasanya. Kemudian di sini ada dioda, plat dioda. Jadi di sini ada rangkaian dioda. Kemudian di sini ada cover alternator bagian belakang. Kemudian di sini ada semacam plat pengaman ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari alternator. Nah, komponen-komponennya sendiri seperti yang tadi saya jelaskan secara garis besar itu bagian-bagian alternator ada satu yang pertama ini rotor. Rotor ini dia jadi di sini ada dua buah semacam besi ya, besi yang kemudian dibentuk semacam cakar. Kemudian nanti di tengahnya akan diberikan lilitan atau koil atau kumparan ya, kumparan kawat. Bisa berupa kawat tembaga atau aluminium atau jenis-jenis logam lainnya. Tapi hampir semuanya rata-rata itu menggunakan tembaga. Nah, tapi ada juga nanti mungkin satu saat kalian pernah bongkar ini ada yang terbuat dari aluminium, itu juga ada, tapi biasanya untuk kualitas yang bagus itu adalah terbuat dari tembaga. Kemudian di sini ada poros as ya atau shaftnya ya. Kemudian di sini ada dua buah slip ring, satu plus satu min. Kemudian di sini ada bearing atau laker. Kemudian ini sudah ya tekor atau kukunya ya. Nah, itu bagian dari rotor. Rotor sendiri terdiri dari inti magnet ya atau pole. Fungsi utamanya adalah ini sebagai magnet, field coil atau full core. Nah, atau disebut juga sebagai rotor coil. Slip ring dan rotor shaft, field coil tersebut digulung dengan cara penggulungan dengan arah yang sama dengan arah putaran. Jadi masing-masing ujungnya dihubungkan pada slip ring. Jadi sekali lagi, ini kan ada gulungan ini ya, gulungan kawat ini atau gulungan atau kumparan tembaga ini. Nanti masing-masing ujungnya itu akan masuk ini ke slip ring ini, terhubung ke slip ring. Nah, antara slip ring dengan bodi tidak boleh ada hubungan. Nah, kedua pulkor tersebut dipasangkan pada masing-masing ujung dari gulungan dan juga sebagai pembungkus kumparan rotor. Magnetic flux adalah hasil dari aliran arus yang melewati kumparan dan satu kutub menjadi kutub utara dan kutub lainnya akan menjadi kutub selatan. Sekali lagi, jadi ini ya, kalau lilitan ini kan tadi ujungnya masuk slipring 1, kemudian ujung satunya masuk slipring 2. Itu ketika dikasih arus, maka lilitan ini ketika sudah dililitkan pada sebuah logam, maka logamnya ini atau kukunya ini akan menjadi kutub utara dan selatan. Nah, slipring tersebut terbuat dari logam baja putih atau stainless. Stainless ya bahannya biasanya dibuat dari stainless ini karena biar dia ketahanan gaya geseknya itu kurang. Karena semakin seperti kita tahu ya kalau kita lihat ya di entah itu di bangunan atau di apa kalau yang biasanya terbuat dari stainless steel itu kan dia permukaannya halus ya, sangat halus. Nah, itu fungsinya agar mengurangi gaya gesek dengan penyelesaian yang halus untuk kontak hubungan antara brush dengan tadi slip ring tadi.
Nah, slip ring dipisahkan dari poros atau shaft ya. Jadi sehingga slip ring ini ketika dia terpasang dengan poros, dia biasanya ada isolator. Isolator ini bisa plastik, bisa juga atom, tergantung dari pabriknya. Itu mengenai rotor. Kemudian berikutnya ada stator. Stator sebenarnya dia kumparan juga ya. Jadi kalau alternator itu kan dia sebenarnya pembangkit listrik tiga fase ya, tiga fase. Kemudian nanti dari masing-masing fase itu digabung menjadi satu agar menjadi tegangan listriknya itu menjadi lebih stabil gitu. Nah, di sini di stator ini ada koil. Dia setiap 120 derajat ya. Satu putaran kan 360 derajat. Jadi karena dia tiga fase maka per 120 derajat itu dia ada lilitan. Nah, jadi misalnya di sini ya, di sini 0 gitu ya. Nah, nanti lilitan yang di sini itu nanti akan terhubung dengan lilitan yang ada di sekitar ini. Nah, 120 derajat dia akan terhubung ke sana. Begitu juga dan seterusnya. Stator disusun dari stator core dan kumparan atau stator coil. Stator dilindungi bagian depan dan bagian belakang dari frame. Stator coil sendiri terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi dengan lapisan tipis yang bersifat isolator. Sama seperti tadi kumparan yang ada di rotor ya, dia kawatnya ini tidak langsung permukaan kontak ya, tapi dia pasti ada semacam warna kuning itu atau warna hijau tergantung jenis isolatornya, baru dia nanti dililitkan. Nah, di bagian dalam ada slot-slot di mana terdiri dari tiga kumparan yang bebas atau independen. Ini stator bertugas sebagai saluran garis-garis gaya magnet dari pole core ke hasil efektif stator coil. Jadi sekali lagi, stator ini nanti yang akan menghasilkan output listriknya. Nah, tegangannya berapa ya nanti tergantung dari besarnya magnet yang dibangkitkan di rotor dan kecepatan putaran dari rotor. Berikutnya adalah dioda. Dioda bentuknya seperti ini. Kalau ini ya, ini dioda. Jadi kalau kita bicara tentang alternator, dari kumparan alternator ini ketika rotornya berputar ya, di stator kan dia mengeluarkan arus listrik. Nah, yang keluar ini dia bolak-balik arusnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aki itu kan jenisnya DC ya, sementara output murni dari alternator adalah AC. Nah, jika keluarannya AC kemudian dilangsungkan ke dalam aki, maka dipastikan arus listrik yang keluar dari alternator ini tidak bisa disimpan. Nah, maka dia harus dirubah menjadi arus listrik yang tipenya DC atau direct current atau arus searah. Nah, mengubahnya pakai apa? Mengubahnya pakai ini, dioda ini. Nah, di kendaraan-kendaraan bentuk dioda ini biasanya seperti ini. Rata-rata seperti ini. Kemudian, kalau mungkin kalian ada yang pernah belajar tentang elektronik, kalian mungkin akan ketemu dengan dioda yang bentuknya seperti ini. Misalnya ya, dioda IN004 misalnya. Nah, ini sama, cuman dia kapasitasnya lebih kecil ya. Ini contohnya IN. Ini dioda. Ini sama. Fungsinya sama dengan dioda yang seperti ini. Tapi kalau yang di mobil itu bentuknya dia lebih besar. Nah, ini dia bentuknya lebih besar karena memang kapasitasnya besar. Nah, setiap alternator itu minimal itu dia mempunyai 6 dioda. Kenapa? Karena tadi pertimbangannya adalah fasenya. Jadi ketika dalam satu alternator itu kan dia hampir semuanya dia menggunakan 3 fase gitu ya.
Tiga fase. Arusnya itu yang keluar dari alternator itu tiga fase, tiga gulungan independen. Nah, ketika dia ada tiga gulungan independen, maka setiap gulungan ini membutuhkan minimal dua dioda agar menjadi DC. Nah, karena dia ada tiga gulungan, berarti dia membutuhkan 6 dioda. Kemudian kalau dari buku ya, nah dioda terdiri atas dioda positif dan dioda negatif. Tiap tiga dioda diikat dalam masing-masing pemegang diode. Sebentar. Maaf, ada gangguan sebentar. Kemudian berikutnya, maaf ya. Ini ya, jadi ini tiap tiga dioda ini dia diikat jadi satu. Untuk masing-masing posisi memisahkan kutub positif dan kutub negatif. Dioda akan menjadi sangat panas ya, karena dia kan pembatas ya. Jadi kalau ada arus min, dia nggak boleh lewat. Tapi kalau ketika arusnya plus di atas 0, maka dia boleh lewat. Nah, ini yang mungkin akan menjadikan, bukan mungkin ya, tapi akan pasti memastikan dia dioda ini menjadi panas. Nah, dioda yang panas ini nanti panasnya ini akan diredam oleh kipas yang ada di rotor. Gitu ya. Nah, berikutnya ada rumah bantalan atau cover ya. Cover alternator ini ada dua, bagian depan dan bagian belakang. Kalau di alternatornya sendiri, kalau yang berwarna seperti ini, nah seperti ini contohnya. Ini macam-macam ya, sebenarnya tergantung dari jenis kendaraannya. Kemudian yang belakang sendiri seperti ini. Sekali lagi ini bentuknya macam-macam, tidak harus seperti ini ya, tergantung jenis kendaraannya. Maaf, sini mungkin ini keluar yang dari marketplace ya. Ini contoh yang keluar dari marketplace seperti ini. Nah, ini contoh yang punyanya Suzuki mungkin ya, karena di sini ada logonya SGP. Cuman Suzuki apa saya kurang paham. Nah, ini cover alternator. Jadi di cover alternator ini dia sebagai satu dudukan laker ya, dudukan laker, kemudian di sana juga sebagai dudukan stator sendiri, kemudian dudukan dari holdernya, gas holder dan sebagainya. Dia biasanya terbuat dari logam yang jenisnya aluminium. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah menyediakan tempat berputar bagi stator, rotor harusnya. Dan kemudian kalau yang statornya sendiri dia diam. Kemudian ada kipas pendingin. Nanti antara puli biasanya, tapi tergantung jenisnya juga. Ada yang antara puli dengan cover. Ada yang antara cover sisi depan, kemudian dengan rotor. Jadi antara bantalan dengan rotor ini, nanti dia di sana ada kipasnya. Ada yang seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mendinginkan dioda atau bisa jadi dari apa? Statornya sendiri ya. Statornya kan karena dia akan mengeluarkan energi listrik, kemudian ditahan oleh dioda, ditambah lagi mungkin ada beban dari alternatornya, stator ini akan panas. Kalau dioda pasti dia akan panas ya, karena dia di apa? Ibaratnya dimasuki arus, dihantam arus, dia akan panas dioda ini. Nah, kipas ini nanti yang akan mendinginkan dioda-dioda tadi dan
bagian-bagian yang panas akibat bisa jadi karena gesekan ya, karena bisa saja walaupun di situ ada lakernya ya, ketika dia berputar terus kemudian ada dari sisi radiasi mesin ini kan panas. Nah, dia harus didinginkan. Kalau tidak didinginkan nanti kemampuan output alternator itu tidak bisa maksimal atau bahkan akan merusak dari bagian-bagian yang ada di alternator. Contohnya yang paling riskan itu kalau panasnya terlalu tinggi adalah di diodanya. Fungsinya apa ya ini? Salah satunya adalah mendinginkan dioda-dioda. Kemudian putaran puli tidak dapat dibolak-balik. Nah, kemudian berikutnya ada roda puli. Roda puli ini kalau seperti di buku ini contohnya ini ya, ini jenis yang tipenya lama, mobil-mobil yang agak lama. Kalau yang mobil-mobil yang agak baru jenisnya seperti ini. Puli misalnya alternator. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang jenisnya ini ya, contoh ini ya. Maaf di sini terlihat sekali lagi marketplace. Nah, ini ada yang seperti ini. Macam-macam puli itu. Jadi kalau yang seperti ini biasanya ini untuk tipe-tipe lama. Kalau yang tipe-tipe mobil baru dia menggunakan yang ini. Jadi di belnya itu dia ada geriginya. Nah, itu fungsinya sekali lagi untuk menambah gaya cengkram antara puli dengan puli. Antara kipas ya, sorry, tali kipas dengan puli. Kalau yang seperti ini mungkin hanya samping kanan kiri ya, walaupun luas ya. Tapi kemampuan cengkramnya itu lebih bagus yang ini. Yang pulinya tipenya seperti ini. Ini mengenai puli. Fungsinya apa? Memindahkan tenaga putar dari mesin ke rotor. Gitu ya. Kemudian menentukan perbandingan putaran mesin dengan alternator. Karena bisa saja kan nggak mungkin ya, misalnya mesin RPM-nya 1000. Kita mau memutar rotor dengan RPM 1000. Nah, kalau lilitannya pas, itu kita bisa ya, misalnya sama-sama menghasilkan 1000 RPM yang dari mesin 1000 RPM, yang dari alternator juga 1000 RPM. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini 1:1, maka dibutuhkan alternator dengan ukuran yang lebih besar. Dibutuhkan ukuran alternator yang lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya ukuran alternatornya agak kecil, kan nggak mungkin dia misalnya sebuah alternator memiliki kemampuan dengan RPM yang sama dengan mesin, dia menghasilkan tegangan 12 volt misal. Nah, kalau misalnya ukurannya dibuat lebih kecil, maka di sini kita harus memainkan RPM-nya. Jadi RPM yang dimasukkan ke dalam alternator ini harus lebih besar kalau ukuran alternatornya lebih kecil. Nah, paling mudah sebenarnya kalau kita melihat misalnya sistem pengisian sepeda motor. Di sepeda motor itu kan ada magnet ya, ada spoolnya. Nah, kita bisa melihat langsung ukuran spoolnya seperti apa kan, besar kan, agak besar daripada alternator yang mungkin ada di mobil. Dengan misalnya yang mobil-mobil lama ya, yang 30 ampere, 45 ampere, itu kan kalau kita bandingkan dengan alternator yang ada di sepeda motor, dinamo strom ya, itu cenderung ukurannya itu lebih besar yang di sepeda motor, ya kan. Tapi kalau yang di mobil dia agak lebih kecilan. Tapi jangan salah, walaupun kecil seperti itu, karena ada permainan puli di sini. Misalnya yang di mesin misalnya 1, yang di puli itu misalnya 0,5, maka putaran puli itu akan menjadi 2 kali putaran mesin. Misalnya 1000 ya, yang di alternator itu bisa 2000 RPM. Nah, itu bisa menghasilkan energi listrik yang sama, seperti itu. Nah, jadi di sini puli yang fungsi yang kedua adalah menentukan perbandingan putaran mesin dengan alternator. Nah, ini contoh perhitungan antara perbandingan ya. Misalnya putaran mesin maksimum adalah 6000 RPM. Putaran alternator maksimum adalah 10.000 RPM.
RPM. Nah, maka perbandingannya berapa? Sebenarnya kita bisa membagi langsung dari sini. 6:10. Nah, itu berarti di sini kalau kita lihat seperti itu, maka nanti akan ketemu 3:5. Kita perkecil lagi, akan ketemu 3:5. Nah, pertanyaan, kalau putaran idle mesin 800, berapa putaran alternator? Nah, contoh perhitungannya seperti ini. 800 dibagi 3 dikalikan dengan 5, atau 800 kali 5 dibagi dengan 3. Itu sama dengan 4.000 dibagi 3, ketemunya adalah 1.300. Sebentar ya. Adalah 1.333 RPM. Pertanyaannya, kalau diameter puli 170 mm, berapa diameter puli alternator? Nah, kita juga bisa ngitung dari sini. 100, misalnya yang pulinya 170, maka kita tinggal bagi saja dengan perbandingan ini, 5/3 ini. Sama dengan 170 dikalikan 3/5, ketemunya 102 mm. Nah, itu contoh perhitungan penggunaan puli. Berikutnya sebagai tugas ya, saat mesin hidup, alternator ini apa? Tugasnya apa? Sebagai sumber energi untuk seluruh kebutuhan energi listrik dalam mobil. Yang kedua adalah pengisi baterai agar selalu siap pakai gitu ya. Jadi kalau mobil sudah jalan, sebenarnya listrik itu ya, energi listrik itu tidak menggunakan aki, tapi dari alternator itu sendiri. Jadi misalnya ketika mobil sudah jalan, aki dilepas, itu mau idealnya mobil harus tetap bisa jalan. Idealnya seperti itu. Dan pada saat jalan itu, misalnya kita bebani wiper, lampu, kemudian audio misalnya ya, AC, kemudian dan sistem-sistem lainnya, kelistrikan lainnya, itu tanpa baterai harusnya dengan hanya alternator setelah kondisi hidup ya, itu alternator itu harus mampu memberikan energi listrik untuk daya seluruh tadi komponen sistem kelistrikan tadi yang ada di mobil. Nah, kalau sampai dia misalnya ya, kita cek, kita nyalakan mesin ya, nyalakan mesin, kemudian sudah mesin nyala, kemudian aki, minnya aki kita lepas, itu kita nyalakan, mesin nyala, normal. Tapi ketika kita bebani lampu, jebret, kok mesin langsung mati. Ini sebenarnya salah satu indikasi bahwa alternator ini itu sedang mengalami masalah. Alternator ini harus segera diperbarui atau diganti. Karena kalau tidak diganti, ketika misalnya kondisinya seperti tadi ya, misalnya kita sudah nyalakan mesin, jalan, kita bebani listrik kok mati, dengan kondisi misalnya kita pasang ya, maka sebenarnya atau misalnya masih jalan, itu nanti energi listrik ini yang diambil adalah berasal dari aki. Nah, ketika aki sudah selesai kehabisan energinya, maka mesin akan mati. Nah, ini kan repot. Nah, sebaiknya jika kondisinya seperti tadi, alternator ini untuk diperbaiki atau syukur-syukur untuk diganti dengan yang sehat. Itu mengenai alternator. Nah, yang fungsi yang kedua adalah sebagai baterai agar selalu siap pakai. Fungsi kedua ini sebenarnya membackup starter. Karena kalau kita perhatikan, karena memang fungsinya ya, kalau kita misalnya starter mobil, itu arus yang keluar dari aki itu hampir 35 ampere sampai dengan 60 ampere tergantung jenis mesinnya dan starternya. Nah, antara motor bensin dengan diesel pun beda. Nah, dengan daya yang begitu besar yang dikeluarkan oleh aki, maka aki ini kan akan menjadi kosong. Starter sekali misalnya ya, sekali mungkin langsung jalan, kalau mobil yang sehat kan langsung jalan. Nah, itu dengan arus yang sedemikian besar yang keluar dari aki, maka dia harus diisi. Kalau tidak diisi, misalnya kita mau jalan ke Magelang ya, dengan tanpa sistem pengisian, itu sekali starter jalan sampai Payaman, mungkin berhenti dulu makan gitu kan, kemudian mati kan mesin kan, starter lagi 3-4 kali starter
aki ini akan kehabisan arus listrik. Nah, ini kan akan merepotkan jika kita bepergian dalam beberapa kali proses starter. Nah, maka aki ini harus diisi arus listriknya. Yang isi siapa? Ya alternator ini. Alternator pertama kali dibuat pada 1967 ya. Nah, karena ini bisa diproduksi dioda penyearah yang berdaya besar. Nah, sekarang kita melihat perbedaan antara alternator dengan generator. Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya uh, alternator itu disebut sebagai generator juga bisa ya. Karena membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah generate. Awal kata dari sebuah generate atau pembangkit. Apapun itu ya, selama itu dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka bisa dikatakan sebagai generator. Tetapi secara definisi belum. Tetapi secara definisi kalau dari buku yang ada ini ternyata dibedakan. Nah, kita ikuti saja yang ada di buku ini. Nah, mulai dari kumparan. Kalau alternator itu diam, kalau generator itu, ini yang dimaksud kumparan adalah kumparan medan magnet ya. Alternator itu diam, sorry bukan medan magnet, kumparan yang ada di stator. Kalau alternator itu diam, kalau generator itu berputar. Jadi yang berputar itu adalah outputnya, maksudnya di sini kumparan output listriknya. Walaupun sebenarnya kalau kita otak-atik, kalau sebagai orang teknik ini bisa saja keduanya dibalik itu bisa. Misalnya yang alternator ini yang mengeluarkan energi listrik ini adalah yang berputar, itu bisa dibuat, cuma nanti ada tambahan agak sedikit rumit sedikit, tapi secara konsep ini masih bisa dikerjakan kalau dibolak-balik. Memang kalau yang beredar di pasaran adalah hampir semuanya kondisinya diam, gitu ya. Karena kalau dibuat misalnya yang kumparan kumparan outputnya ini dibuat berputar, nanti dia akan ada tambahan beberapa bagian yang akan menjadikan lebih rumit. Tapi secara konsep sama, gitu ya. Berikutnya adalah pembangkitnya atau medan magnetnya, di sini sebenarnya yang dimaksud pembangkit ini. Kalau di alternator medan magnet ini yang diputar, kan kalau di alternator itu kan ada as, kemudian ada kumparan medan, ada slip ring, kemudian ada itu ya. Nah, ini yang diputar kalau di alternator. Tapi kalau yang generator, ini yang medan magnetnya yang diam. Gitu ya, itu yang diam. Kemudian kumparan medan, ini sebenarnya bukan kumparan medan yang dimaksud. Ini mungkin salah ya, salah posisi ya. Jadi ini kumparan pembangkit itu ini. Ini ya, kumparan pembangkit itu ini, kemudian kumparan medan itu berputar ini, kemudian penyearahnya. Penyearahnya ini kalau alternator dia menggunakan dioda. Kalau generator menggunakan komutator. Ini perbedaannya. Kemudian produksi arus ya. Alternator ini tidak diregulasi, kalau generator perlu diregulasi. Sebenarnya kalau tidak diregulasi keliru juga, karena di sana ada regulator ya, ada yang namanya regulator, dia jadi pembatas tegangan. Kalau generator sama sebenarnya. Kemudian keuntungannya pada putaran rendah tegangan cukup, putaran rendah itu bisa maksimal, tapi kalau di generator tidak ya, jika hubung singkat generator aman gitu. Tidak perlu tempat yang luas. Kemudian kalau yang generator pada putaran rendah tegangan kecil. Gitu ya. Ini bolak-balik sebenarnya. Ini yang atas perbandingannya, kalau yang ini perbandingannya yang bawah. Sekali lagi, kalau pada putaran rendah tegangan cukup, kalau pada yang generator tegangan putaran rendah tegangannya kecil. Kemudian perlu tempat yang luas. Tidak perlu tempat yang luas. Ini perbedaannya. Secara mendasar antara alternator dengan generator, kalau alternator itu bisa ukuran kecil dengan daya yang sama ya, ukurannya bisa lebih kecil. Kalau generator itu dia mau bentuknya harus yang lebih besar.
Nah, kerugiannya ini bila hubung singkat alternator akan rusak. Kalau yang di generator sebenarnya sama aja sih ya. Kalau dia ada hubung singkat, dia akan rusak. Cuman karena di sini ada bagian ini ya, ada dioda ini. Jadi kalau dia rusak, kalau ketika ini dioda ini rusak, ya sudah, nggak akan keluar. Tapi kalau generator, itu misalnya ada hubung singkat, itu misalnya ada yang kebakar, tinggal di misalnya komutatornya ya. Karena misalnya kita kan melihatnya dari antara dioda dan komutator ini. Komutator ini misalnya kebakar, tinggal diamplas saja selama tidak putus ya. Nah, itu tinggal diamplas lagi, dia masih bisa diperbaiki. Nah, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Berikutnya akan kita bahas secara prinsip kerjanya ya, prinsip kerjanya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan mengenai pembelajaran kali ini, silakan untuk komentar di Google Classroom atau di channel video ini juga tidak apa-apa. Tapi saya sarankan untuk yang absennya tetap di Classroom ya absennya. Saya kira itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita dijauhkan dari segala sesuatu yang menghambat aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.